Kalau ini saya bilang 2 bulan, kalian percaya? Hah, ini menuju 4 bulan. Waktu itu jumlah mereka ada 15 ekor. Karena saya kewalahan pakannya, tidak diberi fur, uji coba pakan juga, hasilnya jadi begini. Lalu kalau yang ini saya bilang 2 bulan, harusnya percaya. Karena perkembangannya saya foto setiap hari, diupload di komunitas. Kemarin pas ada teman saya minta untuk ditebak usia berapa, jawabnya 3 bulan. Jadi kalau ada yang tidak percaya ini genap 60 hari, nggak bisa. Saya foto setiap hari kok. Inilah hasil terbaik saya yang ternyata didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Kalau saya bandingkan dengan mereka di usia yang sama, 60 hari, memang lebih baik ini. Disclaimer dulu, saya bukan guru atau ilmuwan yang mampu uji lab atau meneliti secara detail, karena nanti ada beberapa hal yang kalau ditanya detailnya, saya nggak tahu. Karena cara saya trial and error, coba gagal, coba lagi, dan begitu seterusnya. Pertama, ransum pakan. Dari DOC sampai 3 minggu, saya pakai fur. Dari 3 minggu sampai 8 minggu, secara bertahap ditambahkan beras jagung. Di awal beras jagungnya sedikit. Sampai usia 8 minggu nanti, perbandingannya menjadi 1 fur banding 1 beras jagung. Lalu usia 7 minggu mulai saya tambahkan karak. Ini nasi sisa yang sudah dikeringkan kemudian dihaluskan. Kedua, perlakuan pakan. Untuk fur yang masih kasar dihaluskan. Supaya lebih cepat saya pakai blender untuk bumbu kering. Kemudian untuk per 1 wadah ini saya tambahkan garam dapur segini dan micin segini. Garam dapur dari air laut sedangkan micin dari tebu. Untuk karak juga sama. Dihaluskan tapi tidak perlu ditambah garam dan micin lagi. Ketiga, pemberian pakan. Nah, ini kuncinya. Bagaimana caranya agar mereka bisa terus makan tanpa menunggu kita memberi makan, tidak sampai telat makan. Kalian bisa membuat wadah pakan seperti ini yang pada intinya pakan selalu tersedia. Kemudian saya berikan juga dedak, sayuran, dan nasi sisa, itu pun hanya sedikit, biar mereka tidak bosan dengan makanannya. Keempat, perlakuan air minum. Untuk airnya saya pakai air endapan. Isi air ke dalam drum dan biarkan sampai besok untuk mengendapkan residu di dalam air. Air yang di bagian atas yang dipakai untuk air minum, sedangkan air yang di bawah tidak usah karena isinya endapan residu. 1 minggu sekali drum dikuras untuk membuangnya. Untuk air 1 timba ini ditambahkan 1 tutup botol jamu fermentasi dan fermentasi nanas alpukat. Sebut saja ini jus nanas dan alpukat, di blender dengan air kelapa dan gula merah. Fungsinya untuk pencernaan, memaksimalkan penyerapan nutrisi dari yang mereka makan. Jadi karena pakai pakan kering, air minumnya jangan sampai kehabisan. Sudah, itu saja dan ini hasilnya. Apa nggak boros kalau pakannya selalu tersedia? Begini, pola pikir hewan itu hari ini dipikir hari ini, untuk besok dipikir besok. Ketika hewan sudah merasa cukup, dia akan berhenti. Ini bukannya mereka tidak mau makan, tapi karena sudah merasa cukup. Kalau nanti lapar, tinggal makan lagi. Jadi tidak telat makan dan tidak perlu menunggu saya memberi makan. Yang perlu saya perhatikan adalah meminimalisir pakan yang terjatuh. Kalau dari luar ada ayam yang bisa memakannya, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, sudah terbuang, ini bisa mengundang semut dan tikus. Jadi salah satu cara saya menekan biaya pakan adalah dengan meminimalisir pakan yang terbuang. Kalau kandang ini bisa dimasuki tikus, maka sorenya pakan harus diambil. Dan merawat ayam nggak bisa setengah-setengah, biar nggak susah menjualnya. Ini juga penting. Contoh, ini hampir 4 bulan. Apakah kalian mau membelinya? Bandingkan dengan ini yang baru 60 hari. Wah, info lokasi. Untuk perawatan lainnya masih sama. Dijemur sebentar kalau ada sinar matahari dan diumbar sebentar untuk refreshing. Jadi kesimpulannya ini bukan soal boros pakan, tapi mencegah mubazir pakan dan memaksimalkan penyerapan nutrisi agar hasilnya bagus sehingga menjual ayamnya lebih mudah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.